Seperti biasa, kalau Mhm, pagi kita belusukan ke pasar, kan mhm, gitu ya. Jangan hanya pendidikan berarti orang lain datang ke Malang kemudian belajar, mhm, kuliah, atau sekolah di sini. mhm. Tapi justru warga Malang ini jangan sampai ada yang tidak sekolah. Ya, Bagaimana caranya seluruh masyarakat Kota Malang yang masih dalam umur masuk wajib sekolah, mhm, maka ini mendapatkan pendidikan oke. ya dengan gratis. Saya ini kan berangkatnya bukan dari orang politik, Mhm. tapi saya dari profesional. Halo kawan, kembali lagi kita dalam podcast City Gate FM dan kali ini saya Yolanda Octaviani menemani Anda dan saya tidak sendiri tentunya ya, saya ditemani oleh Dimyati Ayatullah selaku calon wakil wali kota Malang periode 2024-2029 nantinya. Dan Pak Dimyati ini juga berpasangan dengan paslon nomor urut 3 Pak ya, Tiga. bersama dengan Muhammad Anton atau biasa kita kenal dengan Abah Anton. Nah, kali ini kita akan bincang kawan mengenai program-program unggulan yang akan diusung oleh paslon ini kalau nanti terpilih gitu ya sebagai pasangan wali kota dan wakil wali kota Malang. Oke, di studio saya bersama dengan Pak Dimyati. Apa kabar Pak Dimyati? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Assalamualaikum semua pemirsa. Waalaikumsalam. Pak Dimyati, sebelum Ya, ke City Gate tadi giatnya apa aja nih? seperti biasa, kalau Mm-mm. pagi kita belusukan ke pasar, kan Mm-mm. gitu ya. Ya standarnya dua, biasanya Hmm. kita punya target dua pasar. Oke. Kemudian juga kita bertemu dengan simbol-simbol relawan. Mm-mm. Jadi tadi ada tiga, tapi yang kita berhasil kunjungi dua. Kan Mm-mm. gitu ya. Kemudian karena juga ada sholat Jumat, jadi agak pendek memang waktu kita nggak Oke. seperti biasanya. Ya. Mm-mm. Cuman nanti kalau habis maghrib itu yang Eh, antriannya cukup panjang. Wah, cukup ramai. Di mana tuh Pak kalau habis maghrib biasanya? Alhamdulillah. Jadi gini, mungkin ini yang kita patut syukuri karena Mhm, dibandingkan dengan mungkin ya mhm, dibandingkan dengan paslon yang lain mhm. gitu, kami tidak perlu harus membagi-bagian ini itu untuk mencari Iya, massa, tapi iya. malah kami dieret-eret massa Waduh. untuk untuk menghadiri hajatan, Heeh. menghadiri rembukan warga, menghadiri Oh, gitu. itu itu luar biasa Mhm, antusias warga. Ya, saya lihat sosok Abang Anton memang mhm, cukup ini ya, disegani dan mhm. dikangeni oleh Mmm, masyarakat ya, oke. Jadi gitu. benar-benar door to door gitu Pak Dimyati ya? Iya, jadi Oh, oke. kalau yang di pasar-pasar yang kita selalu menyapa ya, Mhm. kemudian ya akhirnya semua apa ya, semua yang di pasar itu jadi merasakan kan, "Waduh jamannya Abang tuh dulu dibangun seperti ini, kok sekarang Mhm. jadi seperti ini." Oke. Hanya untuk merawat aja agak ya agak kesulitan kan gitu. Mhm, Di situ akhirnya pada curhat, pada mhm. ngomongin, "Ini Pak harusnya begini begini." "Iya, ndang coblosen cek ndang ndang dilantik," katanya apa, simpel Oke. gitu. Mhm, Kemudian kalau di warga itu, mhm, warga kayaknya ya pasti kalau misalnya Abah Anton ini belum pernah menjabat, mhm, mungkin mungkin memang akan kesulitan ya untuk mhm. tapi pada waktu seseorang sudah pernah melakukan suatu kebaikan, suatu Mmm, kegiatan, kemudian ada yang berkurang sedikit, ini langsung menjadi tuntutan gitu loh, "Kok nggak mmm. seperti ini kok nggak seperti ini?" Ah, iya. Akhirnya ekspektasi ini yang dituntut oleh Mhm, masyarakat bahwa, eee, masyarakat minimal sama dengan yang waktu zamannya Abah, mmm, atau mhm. ya lebih Paling baik nggak lebih lagi. baik gitu Iya. ya. Oke, kita masuk ke pembicaraan inti, kawan. Ini juga berkaitan dengan program unggulan. Nah, boleh dijelaskan dulu Pak Dimyati, program-program yang nanti akan diusung itu seperti apa? Ya, kalau misalnya formalitas kita daftarkan ke KPU kan selalu harus ada visi misi, kemudian Iya, program kan gitu ya. mhm, Tapi pada pada akhirnya kan sebenarnya Malang ini kan kota pendidikan. mhm, Ya, satu masalah kota pendidikan. Artinya ya jangan hanya pendidikan berarti orang lain datang ke Malang kemudian belajar, mhm, kuliah atau sekolah di sini. mhm, Tapi justru warga Malang ini jangan sampai ada yang tidak sekolah. iya, Ini program utamanya adalah bagaimana caranya seluruh masyarakat Kota Malang yang masih dalam umur masuk wajib sekolah, mhm, maka ini mendapatkan pendidikan oke, ya dengan gratis. Ya, itu sudah pasti. Kemudian yang kedua kesehatan. mmm, Ya, jadi selain pendidikan juga kesehatan. Artinya mhm, kesehatan ini untuk semua oke, ya. Jadi eh,
jangan sampai lagi kan gitu. Mm-mm. Ini kan masukan-masukan dari masyarakat, jangan sampai nanti pada waktu kita sudah merasa menjadi kota maju, kemudian menjadi kota Mm-mm. modern, tapi ternyata masyarakat yang bawah ini malah nggak keurus gitu loh Mm-mm. kesehatannya. Ya alhamdulillah saya juga di bidang kesehatan, jadi Mm-mm. ya wis cocok banget bah. Ya, pendidikan sudah pasti, Mm-mm. kesehatan ayo kita garap masyarakat gitu ya. Jadi yang ter-highlight ini pendidikan dan kesehatan. Kesehatan. Oke, yang diunggulkan dari pasangan nomor Iya, urut 3. iya. Kenapa dua hal ini, Pak? Apa yang menjadi trigger gitu? Ini hak dasar sebagai masyarakat atau sebagai warga negara ya. Mm-mm. Bahwa pendidikan itu ya wajib diberikan kepada warga negara, negara harus Mm-mm. memberikan pendidikan kepada rakyatnya, ya Mm-mm. kesehatan harus dijaminkan Oh. ini. Jadi ya ini utamanya memang hal Mm-mm. basic dulu. Ya. Mm-mm. Nah ini pertanyaannya juga agak unik nih Pak Dimyati, dan Ya. ini juga tidak hanya terjadi di Malang tapi di kota-kota lain gitu Pak ya. Jadi biasanya ada statement kalau wakil wali kota itu kadang statementnya adalah ban serep, katanya seperti itu. Perannya Ya. kurang kelihatan. Nah ini boleh dijelaskan juga nih nanti kalau misalnya Pak Dimyati menjabat sebagai wakil wali kota gitu, peran apa yang akan ditonjolkan nantinya? Ya, terima kasih. Jadi gini, maaf. Saya ini kan berangkatnya bukan dari orang politik, tapi saya dari profesional, kan gitu ya. Dan ini yang saya juga sempat surprise pada waktu anak Abah akhirnya justru memilih profesional ya untuk pendampingnya. Ya, menyesuaikan dengan bidang saya dan keahlian saya. Jadi nantinya Abah sudah pasti paham untuk bagaimana mengelola organisasi di pemerintahan, ya karena sudah punya experience 5 tahun kan gitu, termasuk jebakan-jebakannya Abah sudah lebih lihai di sana untuk ternyata begini ya, untuk agar jangan sampai terjadi yang seperti zaman sebelumnya. Nah, itu artinya Abah akan melit organisasi ke pemerintahan itu. Kemudian saya sebagai wakil ya sesuai dengan profesi background saya sebelumnya sebagai seorang profesional, dan saya juga memang sering ya memberikan mengelola dan menyalurkan dana CSR dari perusahaan-perusahaan ya. Nah, ini yang nantinya gampangnya gini loh. Beberapa kejadian, beberapa dana CSR saya menyerahkan ke kota lain ya, ke Bantul, ke Kulon Progo, ke Boyolali misalnya itu. Segitu banyak dana yang kegiatan, bukan dana ya. Sebegitu banyak kegiatan yang tersalurkan ke kota yang lain. Ya ini dalam satu dua perusahaan yang berhubungan dengan saya. Nah, kenapa kok Malang enggak? Kok Malang malah enggak dapat atau enggak mengajukan? Atau nggak tahu cara mengajukan. Loh, ini terus-menerus terjadi. Terus-menerus terjadi, akhirnya kan sayang gitu loh. Kenapa sih wong di sini itu kita ada APBD kan gitu ya. Tapi pada waktu itu didampingi dengan CSR ya dari perusahaan dan lain-lain untuk sesuatu yang memang itu memungkinkan dengan dana CSR. Artinya kan APBD ini kan tidak habis-habisan untuk kegiatan yang pemerintahan itu. Mungkin setengahnya, mungkin seperempatnya bisa dibantu dari sana. Maka dana ini malah bisa disalurkan untuk ke masyarakat. Misalnya tadi support pendidikan, kegiatan kesehatan, kemudian UMKM dan ekonomi kreatif. Mungkin itu yang akhirnya mulai dapat chemistry dengan apa lah ya, ini maksudku ya itu lah, cuman ya itu oh sampean jeli Bang melihat saya tapi bilang gitu karena memang sepak terjang saya dulu di Jakarta kan gitu. Bukan di Malang, keluarga di Malang, tapi setiap hari Jumat, Sabtu, Minggu saya di Malang. Ya mungkin itu Mbak Yolanda ya. Berarti Pak Dimyati ini berangkat dari pengusaha gitu ya backgroundnya. Saya di pengusaha dan saya juga di perusahaan pada waktu itu. Ya, jadi saya juga berhubungan dengan duta besar. Mereka juga surprise gitu loh pada waktu saya sempat gitu ngobrol gitu. Salah satu duta besar gitu, waktu kita lagi ngopi sambil nunggu menteri misalnya, biasanya kan kita ngopi dulu sambil ngobrol gitu. Saya gombal gitu ceritanya. I has been meet with the one of major city.
Saya bilang, where is in Malang, bilang gitu. Terus oh ya bilang gitu. Terus ya dia antusias gitu. Saya tanya bahwa eh, ada keinginan besar dari kota itu untuk dibantu, untuk berkolaborasi dengan apa namanya, kedutaan ya. Kedutaan itu juga punya dana kan gitu. Ya, itu. Karena dia punya dana CSR juga di kedutaan-kedutaan itu. Dia bilang, "Tuh, saya malah kesulitan menyalurkan dana-dana itu." Nah, saya gitu lagi. Perusahaan sudah ngasih-ngasih, ini nggak minta. Sekarang kedutaan juga begitu. Saya kesulitan untuk menyalurkan. Karena saya nggak punya touch sampai ke bawah gitu. Kalau yang ngajukan dari Jakarta ya aneh aja. Tapi kalau yang dari kota ini ngajukan, ini luar biasa. Kok nggak tahu ya? Saya gitu. Saya ada dana pendidikan, saya ada dana kesehatan, saya ada dana sosial kemasyarakatan. Saya punya dana itu. Oh, di hati saya langsung gini, di wong ki opo sih kan gitu kan. Dek kene ono duit, ya ono dana, di sini butuh dana. Tapi kok nggak pernah ketemu. Ya mungkin itu ya qadarullah gitu loh. Ya sampean sing ngerti ini ya sampean lah yang jadi penghubungnya nanti gitu. Kira-kira itu. Oke, harapannya Pak Dimyati bisa menjadi penghubung ya. Dari dana CSR nanti sampai ke Kota Malang ada pembangunan, pendidikan, kesehatan juga bisa makin jos gitu kawan ya. Oke. Nah ini boleh diceritakan sedikit juga nih Pak Dimyati. Pak Dimyati ini sosok yang seperti apa sih ini untuk mengajak kawan pendengar juga untuk berkenalan gitu. Ya. Sebenarnya saya ini berangkat dari anak kampung ya. Saya asli Mergosono. Ya, saya lahir di Mergosono ya di kampung yang memang cukup padat. Sehingga tahu hiruk pikuknya orang kampung ini seperti apa. Meskipun kita mungkin milenial ini mungkin sebagian sudah hidup di perumahan gitu. Sehingga interaksi kampung itu kurang. Saya 13 tahun jadi ketua Karang Taruna di kampung, Mbak. Jadi tahu apa sih yang diharapkan mulai ngurusi tokennya listriknya warga, sampai dia kesulitan bayar, kita harus nalangi sebagai Karang Taruna. Itu semuanya kita nikmati gitu loh. Artinya ini modal ya, mungkin itu dulu saya nggak paham kalau ini ternyata ini manfaatnya dari organisasi yang dulu saya geluti pada waktu di kampung ya. Itu kita membantu masyarakat, kemudian kesulitan kita coba lakukan jimpitan, ngambil beras, kemudian kita serahkan untuk dana PKK, kemudian untuk dana Karang Taruna, kemudian untuk dana warga yang nggak mampu. Itu sangat asik gitu loh di Malang ini sebenarnya. Cuman kenapa malah akhirnya mulai kayak hilang gitu. Ya semoga nggak hilang beneran. Ini harus kita ulas lagi bahwa hal seperti ini penting. Gitu. Kemudian saya sekolah di SMP Comboran ya, di SMP 2 kan gitu ya. Mesti tahu semua lah Comboran itu dari kelas ke ini masyarakatnya yang lebih itu dinamis ya. Kemudian saya sekolah di SMA 1, di SMA Tugu ya. Saya mencoba untuk lompat waktu muda itu memang sudah pengen out of box gitu. Kalau arek Mergosono mungkin ke SMP 2, mungkin ke SMA 2, tapi saya lompat ke SMA 1. Saya ingat jumlah anak SMP 2 itu ke SMA 1 cuma 7 orang. Dari 350 itu. Saya ingat sekali sampai hari ini saya masih ingat. Tapi ternyata kesenangan organisasi itu di SMA saya sebagai OSIS kan gitu ya, sebagai warga OSIS, kemudian jadi ketua Badan Dakwah Islam kan gitu. Kemudian di ketua Palang Merah Remaja. Pokoknya jadi ketua-ketua itu sampai kelas 3 tidak boleh organisasi pun masih dijadikan ketua MPK gitu, Majelis Permusyawaratan Kelas untuk organisasi OSIS. Ini apa? Tapi saya nggak mikir ke situ gitu loh. Gitu. Setelah itu baru kita kuliah. Setelah kuliah baru langsung bekerja di perusahaan Korea. Saya 17 tahun. Ya, 17 tahun dengan hiruk pikuk harus ke Asia, kemudian ke Korea, ya keliling-keliling lah. Akhirnya di situ juga kayaknya modal untuk benchmark gitu sebenarnya. Ini bagus, tapi kok nggak ada ya di Malang. Ini bagus, tapi kok nggak ada ya di Malang. Selalu saya banding-bandingkan. Kenapa kok Pemkot ini benchmarknya kemana sih? Kadang-kadang saya mikir gitu. Ya, misalnya kayak warga gitu, saya tanya. Ya, tuk-tuk gitu. Identik dengan apa? Itu adalah identik dengan Thailand. Itu kan sebenarnya simple gitu. Motor atau mobil yang memang
dihias, kemudian dijadikan sarana untuk pariwisata, tapi itu juga sebagai sarana umum gitu. Itu ngetren gitu. Kita hanya ngomong tuk-tuk gitu. Oh iya Thailand. Kenapa di Malang nggak ada bemo gitu misalnya? Mau itu bentuknya kayak apa, tapi dinamakan bemo gitu. Oh Malang adalah bemo. Begitu orang asing datang, orang Prancis datang, dia vehicle-nya pakai bemo. Oh Malang ya. Kenapa nggak ya itu tadi create gitu suatu ikon tentang Malang gitu ya. Kemudian saya pindah ke perusahaan Jepang, ya sama sebagai direktur juga di perusahaan Jepang kan gitu. Sebelumnya di Korea direktur, kemudian di perusahaan Jepang sama lagi ya. Ya begitu lagi gitu. Ilmu profesionalnya ini banyak ya. Saya keliling ke Medan, saya keliling ya di Makassar, Papua, itu melihat mana yang baik ambil, mana yang nggak baik, oh ini kurang, ini harusnya. Sampai saya mikir, apa orang-orang harusnya menjadikan saya konsultan aja. Sempat mikir di situ saya. Sih, Pak, waktu itu kok nggak punya ya pikiran, nggak usah lah benchmark jauh-jauh gitu. Di sini banyak kok yang bagus sebenarnya waktu itu saya mikir. Ya kira-kira seperti itu ya. Kemudian kalau untuk kegiatan-kegiatan yang lain, kemarin juga apa ya, saya menyempatkan waktu COVID itu, karena kita di perusahaan Jepang di bidang kesehatan, akhirnya diajak teman-teman dari para direktur rumah sakit ini ya untuk ayo kita kuliah gitu. Ya wis saya kuliah gitu, ambil S2 untuk magister kesehatan ya gitu. Akhirnya oh ternyata manfaatnya ini lagi, urusannya kayak ketemu sama Mars gitu ya, manajemen administrasi rumah sakit gitu. Jadi tahu oh ternyata maksud saya ya, hei kalian itu ternyata di ASN itu ngono tak kerjamu. Saya gitu kan, saya nggak ngerti gitu. Iya ya kayak gini. Akhirnya saya kombinasi, harusnya begini. Ya, akhirnya bukan kuliah, kalau S2 itu kan nggak kuliah tapi diskusi gitu. Ayo dari narasumber profesional, ke pendapatmu gimana? Kalau kami di ASN begini gitu. Oh ya lumayan lah untuk saling sharing. Tapi ya hasil akhirnya sampai saya akhirnya hari ini duduk di sini ya malah menjadi wakil wali kota kan gitu, calon wakil wali kota kan gitu ya. Mungkin ini rangkaian apa yang sudah pernah terjadi ya di pendidikan maupun di kehidupan sosial saya. Gitu ya. Oke, itu perkenalan dari Pak Dimyati kawannya. Saya juga bisa merangkum Pak Dimyati ini sosok leadership-nya luar biasa, karena dari sekolah dulu jadi ketua, direktur gitu ya, luar biasa sekali. Kemudian tadi yang juga cukup menarik adalah sosok yang dekat sekali dengan masyarakat. Banyak permasalahan di kalangan masyarakat yang tertangani juga dari Pak Dimyati ya, bahkan sebelum ada di titik ini gitu. Jadi bisa kita katakan track record yang cukup bagus begitu. Oke, ini saya ke pertanyaan yang mungkin agak sedikit ini Pak ya, agak sedikit menyinggung barangkali juga. Jadi informasinya ini kan untuk calon wali kota nomor urut 3, Abah Anton ini pernah masuk dalam kasus gitu ya, kasus APBD perubahan yang dulu oleh KPK. Nah itu gimana nih dari Pak Dimyati sendiri menanggapi hal itu, kemudian mengembalikan stigma masyarakat agar bisa menjadi lebih positif lagi? Ya, alhamdulillah ya, pada kesempatan ini saya justru diberi kesempatan untuk mencerahkan masyarakat Kota Malang ya nomor satu untuk diri saya sendiri. Seandainya bukan Abah Anton yang minta, ya saya nggak mau. Artinya saya sebagai warga Kota Malang meyakini bahwa Abah Anton tidak ada kesalahan di situ. Ya kita juga tahu sosok Abah Anton orang yang cukup punya kemampuan masalah finansial. Ya singkat cerita, kalau yang saya pahami atau yang saya jelaskan kepada keluarga dan mungkin teman-teman kan gitu, korupsi itu ada 3. Koruptor itu, tuduhan koruptor itu ada 3. Penerima, pemberi, salah kebijakan. Kalau Abah Anton memberi, pada waktu itu saya sempat tanya, bukan uang saya. Tapi itu dana dari pokir, dari yang dikumpulkan dana pokir, ya dana yang dikumpulkan dari pengusaha. Anggota dewan meminta THR, bahasanya THR ke Abah Anton, kan gitu. Terus Abah Anton ya matur, kalau mau THR ya melo baris di omaku sing sedekah wong sing njaluk THR barisan itu ya enggak gitu, bahkan kita anggota dewan yang terhormat kan gitu waktu itu. Ya ceritanya seperti itu. Sehingga pemberi bukan, penerima apalagi bukan. Ya, akhirnya terkumpullah dana yang untuk THR lah itu bahasanya waktu itu dari rekanan dan lain-lain. Nah, kemudian diundanglah apa itu ke gedung dewan.
Ya namanya pejabat datang kan absen kan gitu. Nah, pas setelah absen, ini yang mungkin saya ingat kata-katanya apa. Waktu itu aku ngomong ini loh, "Mbuwis, aku gak melok-melok." Berarti kata-kata mbuwis ya, mbuwis atau mbuwis bahaya ya itu memang. Kata-kata mbuwis, mbuwis aku gak melok-melok, itu urusanmu. Tapi ada tanda tangan di situ hadir. Oh, oke. Karena Nah, itu. akhirnya beliau, makanya dia kan paling ringan dibandingkan dengan anggota dewan yang penerima atau yang pemberi. Dia gara-gara kebijakan aja. Jadi akhirnya ya kalau bahasa orang Malang itu ya dijebak lah kira-kira kayak gitu. Nggak menerima speser pun saya bilang gitu. Lah aku nerima duit, lo anggota dewan itu terimanya berapa? Kalau Mbak Yolanda ngikutin, ada yang terima 12 juta, ada yang terima 14 juta THR-nya itu. Itu kena lo korupsi, gitu loh, dari dana itu. Padahal dia untuk mencalonkan itu berapa miliar gitu. Iya. Itu bahayanya. Makanya saya bilang, waduh, dalek saiki mohon maaf gitu lah, misalnya ada paslon lain RT akan dikasih 50 juta, anggota dewan 14 juta aja masuk penjara. RT iso nggak ngelola duit 1 juta. Ini mengerikan. Ya? Lebih bahaya lagi kan gitu. Karena mereka kan ya orang yang nggak ngerti hukum gitu. Kayak duit blek 50 juta. Iya. Waduh. Takutnya nanti kena jebakan juga nih. Iya. Itu yang saya kemarin mikir, ya udah Pak, ini kesempatan saya menjelaskan. Kalau ada podcast atau ada kampanye, saya harus jelaskan bahwa ada salah kebijakan. Salah kebijakan, salah absen di situ. Salah absen, karena absen aja Pak ya? Karena dianggap ada pejabat pemerintahan yang tahu akan ada tindak korupsi, tapi tidak dicegah. Tidak mengingatkan, jangan, itu melanggar. Oke, karena kata Mbuwis tadi ya? Itu. Makanya hati-hati, saya mikir gini, wah kita Mbuwis kan gitu, itu justru mengkhawatirkan. Seakan-akan membiarkan gitu. Oke, ini sudah diluruskan kawannya kenapa ya, ada 3 gitu, penerima, pemberi, sama salah kebijakan. Karena tahu tapi tidak mencegah. Oke, ini sudah clear harusnya ya. Semoga masyarakat cerdas di sini, mengerti maksudnya. Oke, baik Pak Dimyati. Kita sudah sampai di penghujung podcast nih Pak Dimyati. Mungkin boleh disampaikan apa yang mau diberikan, apa yang mau disampaikan untuk warga Malang, Kota Malang khususnya. Ya, alhamdulillah pada kesempatan ini saya dari Paslon 3 gitu ya, Apa Anton dan Dimyati berterima kasih kepada warga masyarakat yang tetap mendukung kita karena banyak yang memang seperti saya dan teman-teman yang lain meyakini bahwa ya gak mungkin abang ngelakuin itu. Ngumrohkan orang setiap tahun aja berapa kan itu, membagikan sedekahnya. Lah perkara duit sambil terus diangkut, waduh itu memang nggak benar kan gitu. Kemudian juga pada kontestasi ini kan kita ini akan jadi pemimpin Kota Malang. Dari anggap aja 1 juta gitu ya, dari 800 sekian ditambah dengan pendatang kan gitu ya. Ini kan hampir 1 juta. Itu ada 6 orang terbaik. Ya kan? Wali kota dan wakil ada 6 orang yang terbaik. Artinya kita ini kan calon imam Kota Malang. Ya, kita berharap kami yang memang asli wong Malang kan gitu ya, kita arek Malang, kita asli arek Malang. Ini ayo kita jaga Malang. Jangan malah muncul hasutan-hasutan, informasi negatif. Ya kita tetap dengan santun menyampaikan kenapa lah masyarakat ini cerdas kok bahwa cari pemimpin yang santun, yang memang ngayomi, yang memang punya visi untuk menata, bukan ambisi. Beda loh. Kita secara ikhlas ingin ibadah untuk noto kotai dewe, pulang kampung. Saya galau sebenarnya sama Abah, mulio nang Malang katanya. Bah, bayar aku direktur di Jakarta, kalau ya kan gede-gede, pastinya lumayan. Tapi wis lah, bismillah, ayo niatkan untuk ibadah. Perbedaan kita di situ katanya Abah Anton, bahwa kita arek Malang noto kotai dewe digawe wargai cek urip makmur. Itu bedanya ambek sing mungkin golek penggawean. Gitu. Sing golek penggawean, maksudnya golek penggawean ya apa Pak? Ya sing saiki ngambisi kepengin dadi pemimpin. Emang dari pemimpin ku enak, gak enak loh. Dipuaido, paido, diilok-ilokno lek gak tepak ya. Yang dipimpin sekian banyak tapi yang gak puas sekian wani ngilokno kan gitu. Berani untuk menjelek-jelekan kita. Ya ini kalau
mengutip dari salah satu kiai gitu ya, itu menyatakan bahwa tumbuhan itu tidak akan subur kalau dikasih pupuk. Pupuk itu dari kotoran-kotoran. Berarti hujatan, makian itu jadikan pupuk saja, biar kita tetap tumbuh. Wah, luar biasa. Saya sejuk banget ini kiai yang ngasih. Sudah akan tambah besar kita. Biarkan hujatan-hujatan itu. Masyarakat tahu kok. Itu jadikan pupuk aja. Nggak ada pupuk itu barang bersih, nggak ada. Barang kotor semua. Silakan hasutan-hasutan itu masuk. Insya Allah kita akan lebih dipercaya masyarakat. Ya, mungkin itu. Terima kasih, Mbak Yo. Baik, closing statement yang luar biasa juga. Saya juga tertampar juga dengan closing statement ini. Betul. Jangan menjadikan cacian, hujatan dan lain sebagainya itu sebagai penghalang Pak Dimyati ya, justru malah dijadikan sebagai power lagi ke depannya untuk bisa tumbuh lebih baik lagi. Oke. Ini di penghujung podcast, kawan, terima kasih juga Anda sudah bersama dengan kami. Terima kasih banyak untuk Pak Dimyati juga sudah hadir di podcast City FM kali ini. Semoga nanti bisa ada kesempatan kita ngobrol lagi Pak Dimyati ya. Alhamdulillah. Oke, baik. Saya Yolanda Octaviani, kawan di podcast City FM. Kali ini pamit undur diri, sampai jumpa di podcast selanjutnya.